Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Magribiati Hairiah, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Tanah Laut, dan Saya Ibu Maya Normasari, wali kelas 5. hari ini memiliki kesempatan untuk melaksanakan supervisi akademik bersama teman sejawat. Adapun kegiatannya yang akan kami lakukan adalah pra-observasi kelas, kemudian observasi kelas, dan yang nanti terakhir adalah pasca observasi kelas. Untuk mempersingkat waktu, maka kami akan memulai dengan pra-observasi kelas. Baik, Ibu Maya, terima kasih atas perkenannya dalam kegiatan kita kali ini ya Bu Maya ya. Gimana kabarnya Bu Maya? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu Kartika. Bagaimana dengan Bu Kartika juga? Alhamdulillah juga sehat Bu Maya. Nah, karena kita hari ini memiliki kesempatan ya Bu Maya ya, maka mata pelajaran apa nih Bu yang akan mungkin nanti kita supervisi di kelas nanti? Insya Allah saya akan melaksanakan pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial Bu Kartika. Kalau untuk boleh tahu tujuan pembelajaran apa nanti yang ingin Ibu Maya lakukan di kelas? Tujuan belajar saya, siswa dapat mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan. Baik Ibu, karena siswa mendeskripsikan ya Bu ya, tentu nanti ada di dalam prosesnya nanti ada pengembangan atau area pengembangan yang ingin Ibu capai nanti ya Bu. Baik, kalau ingin bisa Ibu sampaikan area pengembangan apa ini yang Ibu Maya nanti tampilkan di kelas nanti? Area pengembangan yang ingin dicapai itu ada 3 ya. Pada pembelajaran diferensiasi, yang pertama adalah proses. Saya ingin melihat proses siswa itu bisa mengidentifikasi, misalnya contohnya seperti menggunting, dan menjawab soal pada LKPD yang sudah saya sediakan. Yang kedua, produk. Produk ini ada tugas ya yang berbeda nanti kepada siswa berkelompok. Di situ saya ingin melihat kemampuan siswa sesuai dengan bakat dan minat pada siswa. Dan yang ketiga ini proses KSE-nya dia di dalam kelas nantinya dikembangkan ya. Iya baik. Untuk strateginya sendiri Bu Maya seperti apa yang mungkin Bu Maya nanti siapkan? Strategi yang pertama, saya akan menampilkan video pembelajaran lewat YouTube. Yang kedua, dengan strategi model pembelajaran PJBL, siswa nanti diharapkan mampu mengidentifikasi tentang rantai makanan dan mengimplementasikannya ke dalam proses pembelajaran diferensiasi seperti presentasi produk itu Kartika. Seperti itu. Wah Bu Maya, kalau sudah mendengar penjelasan Bu Maya tadi itu sepertinya kegiatannya bakal menyenangkan ya Bu ya. Amin, harapannya ya. Kita coba ya Bu Maya, nanti kami nanti izin masuk ke kelas Bu Maya untuk melihat bagaimana prosesnya, dan tentu saja saya hadir di sana tidak akan mengganggu Bu Maya. Nanti Bu Maya tampilkan saja sebebas-bebasnya yang berkaitan tentang perencanaan sudah Ibu bikin tadi. Demikian, terima kasih. Demikian hasil dari observasi kelas kami. Terus selanjutnya kami akan melaksanakan observasi kelas yang ada di kelas Bu Maya, yaitu kelas 5. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Ibu hari ini? Alhamdulillah. Apa kalian sudah sarapan pagi hari ini? Biasa kan ya, sebelum berangkat sekolah kalian selalu sarapan pagi dan jangan lupa membawa air putih di dalam botol kemasan ya setiap hari. Baik, sudah siap hari ini belajar? Sudah. Baik, hari ini apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua ya. Alhamdulillah. Baik, sebelum belajar
Ananda Tama pimpin doa dulu sebelum kita mulai belajar. Teman-teman, belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Belajar ilmu pengetahuan alam dan sosial mengenai makan dan dimakan atau rantai makanan. Sebelumnya Ibu tanya dulu, kita ini sebagai makhluk hidup memperoleh energi dari mana? Makanan, ya. Kita manusia makanannya ada. Apa dulu biasa kita kalau manusia? Nasi. Tapi kalau makhluk hidup lain seperti hewan, hewannya apa contohnya? Sapi, makannya apa? Rumput. Baik, hari ini kita belajar tentang rantai makanan, proses makan dan dimakan. Baik, semua siswa sudah menyiapkan buku-bukunya? Sudah. Baik. Nah, coba Ibu tanya siapa yang bisa mendeskripsikan proses makhluk hidup dalam satu ekosistem di sawah. Siapa yang bisa? Apa? Ekosistem di sawah apa saja yang ada? Ular. Ada? Belalang. Tikus. Apa lagi? Ular. Apa lagi? Makhluk hidup yang lainnya? Selain hewan yang kamu sebutkan? Apa lagi? Cacing. Ayo. Tumbuhannya? Tumbuhannya apa? Padi. Baik, terima kasih. Ya, sekarang anak-anak Ibu buka bukunya, ya, bukunya pada halaman 41. 42 ya. Sudah? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian nanti bisa mampu mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan. Dan penilaian Ibu nanti terhadap kalian itu nanti ada penilaian sikap, penilaian proses kalian pada saat pembelajaran, nanti ada menjawab LKPD yang sudah Ibu siapkan sesuai dengan minat kalian ya, minat dan bakat kalian. Dan yang terakhir ada juga nanti penilaian Ibu evaluasi pembelajaran seperti menjawab soal ya, pilihan ganda. Oke, kembali lagi lihat pada gambar halaman 42, apa yang kalian lihat di sana? Laba-laba memakan belalang. Laba-laba memakan belalang. Di mana itu? Di sebuah apa namanya? Ekosistem apa ya? Kebun. Baik. Nah, ini adalah di sini ada termasuk tadi Tama menyebutkan laba-laba memakan belalang. Di sini berarti termasuk ekosistem di dalam kebun. Proses makan dan dimakan. Yaitu kita berkaitan dengan rantai makanan. Nah, lihat lagi halaman 44. Itu ada rantai makanan. Dalam sebuah ekosistem, makhluk hidup bisa menjadi sumber energi untuk makhluk hidup lainnya. Sumber energi berarti sumber makanan.
seperti yang di awal tadi Ibu sampaikan, sumber energinya kita manusia makanan. Apa yang dimakan? Nasi. Tadi contohnya hewan apa yang disebutkan? Sapi. Makanannya apa yang dimakan? Rumput. Ya. Kalau sapi bisa nggak dimakan lagi? Hah? Bisa. Bisa dimakan siapa? Manusia. Manusia. Adakah yang selain manusia memakan sapi? Hah? Kambing. Ya, harimau, kambing. Kambing makan sapi ya. Baik, lanjut. Halaman 44. Nah, di situ ada hubungan ya, hubungan antara makhluk satu dengan makhluk yang lainnya. Di situ ada apa saja gambarnya? Rumput, kelinci, elang. Dia rumput itu termasuk tumbuhan menggunakan energi cahaya dari matahari untuk berfotosintesis. Makanya tumbuhannya menjadi subur. Tumbuhan itu nanti menghasilkan makanannya sendiri tuh, ya. Nah, makanya tumbuhan di sini termasuk berperan sebagai produsen. Kemudian yang gambar berikutnya, gambar kelinci. Nah, kelinci dari mana dia memperoleh energinya? Dari makanan, yaitu tadi rumput. Nah, di sini kelinci berperan sebagai konsumen tingkat 1. Gambar berikutnya apa lagi? Elang. Nah, burung elang adalah sebagai hewan pemangsa atau bahasa lainnya adalah hewan predator. Jadi hewan predator itu adalah hewan pemangsa lainnya ya. Nah, di sini dia memakan kelinci. Nah, di sini berarti elang termasuk berperan sebagai konsumen tingkat 2. Ini termasuk rantai makan. Nah, siklusnya dalam rantai makanan. Nah, lihat lagi di halaman 45. Lihat dulu. Nah, di situ ada jamur. Nah, jamur di sini apabila misalnya elang, ya, elang itu mati, maka akan membusuk. Jadi bangkai yang busuk akhirnya menjadi jamur. Nah, jamur ini termasuk pengurai. Pengurai itu apa artinya? Maksudnya kata lainnya adalah decomposer. Nah, di sini hasil penguraian hewan yang membusuk tadi atau hewan yang mati tadi, di situ akan bercampur dengan tanah. Nah, membentuk humus. Lalu di sini mengandung, kalau humus berarti mengandung apa? Subur. Ya kan, tanaman jadi subur. Nah, disitulah maka akan menjadi tumbuhan jamur itu dengan baik. Nah, kosakata tadi yang sudah Ibu sampaikan seperti arti produsen, konsumen, apalagi tadi predator istilahnya ya, rantai makanan, dekomposer, humus. Berarti kamu tadi sudah mengetahuinya. Apa tadi Ibu ulang? Produsen itu apa berarti? Tumbuhan yang menghasilkan makanannya sendiri dan akan nanti dimakan oleh hewan lain atau konsumen tingkat 1. Apa itu konsumen? Konsumen adalah makhluk hidup yang memangsa makhluk hidup lainnya atau hewan atau tumbuhan lainnya. Rantai makanan adalah proses transfer energi makanan pada suatu ekosistem. Nah, Ibu minta di sini kalian amati dulu rantai makanan ya, video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tercinta, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT.
Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi IPAS kurikulum merdeka di kelas 5 bab 2 harmoni dalam ekosistem. Topik A, memakan dan dimakan. Hari ini kita akan belajar materi rantai makanan. Pertanyaan esensial pertama, bagaimana makhluk hidup dalam satu ekosistem berkaitan satu dengan yang lainnya? Bagaimana makhluk hidup dalam suatu ekosistem mendapatkan energi? Dan bagaimana hubungan antara tanaman dan hewan dalam satu ekosistem? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Semua makhluk hidup membutuhkan energi untuk tetap hidup. Oleh karena itu kita membutuhkan makanan. Tanpa makanan, manusia tidak akan mendapatkan energi untuk beraktivitas. Manusia mendapatkan makanan dengan mengolah bahan makanan yang ada di alam. Lalu bagaimana dengan hewan dan tumbuhan? Bagaimana mereka mendapatkan makanan sebagai sumber energi? Berikut kita akan belajar mengenai rantai makanan. Mari kita mencoba proses makhluk hidup mendapatkan energi pada suatu ekosistem. Yang pertama, diskusikan bersama teman di sebelah kalian gambar kebun yang dikunjungi agar ia dan baru. Tentukan makanan masing-masing makhluk hidup di ekosistem tersebut. Kedua, tuliskan hasil diskusi kalian pada tabel di lembar kerja. Sekarang perhatikan tabel yang sudah kalian buat. Apakah kalian melihat ada sebuah hubungan antara satu sama lain? Cobalah tulis hubungan yang kalian temukan menjadi sebuah rantai makanan seperti berikut ini. Komponen apakah yang cocok ditempatkan di kotak nomor 1, 2, 3, dan 4? Nah, pada gambar ini kita perhatikan bahwasannya laba-laba akan memakan belalang. Sedangkan belalang sendiri makanannya adalah tumbuhan yang ada di sampingnya. Tumbuhan disebut produsen karena dapat memproduksi makanannya sendiri melalui reaksi fotosintesis. Untuk melakukan ini, tumbuhan membutuhkan energi cahaya dari matahari. Hewan dan manusia disebut sebagai konsumen karena mereka mengkonsumsi makhluk hidup lainnya untuk mendapatkan energi. Jadi jika ditulis hubungannya menjadi sebuah rantai makanan, ini adalah nomor 1 yang cocok adalah sayuran. Sayuran dimakan belalang, belalang dimakan laba-laba, kemudian laba-laba dimakan labu. Di sini pada video ini sudah jelas terlihat ya. Berarti di sini pada video ini yang mana yang termasuk produsen? Sayuran ya, nomor 1. Kemudian konsumen tingkat satunya mana? Belalang ya, di sini pada kotak nomor 2. Kemudian konsumen tingkat 2-nya? Laba-laba. Burung termasuk konsumen 3 atau pengurai? Pengurai termasuk konsumen tingkat 3. Baik. Belalang merupakan konsumen 1, laba-laba konsumen 2, dan burung adalah konsumen 3. Tumbuhan disebut produsen karena dapat memproduksi makanannya sendiri melalui reaksi fotosintesis. Untuk melakukan ini, tumbuhan membutuhkan energi cahaya matahari. Hewan dan manusia disebut sebagai konsumen karena mereka mengkonsumsi makhluk hidup lainnya untuk mendapatkan energi. Pada rantai makanan, konsumen dibagi menjadi beberapa tingkatan. Pertama adalah konsumen tingkat 1, merupakan kelompok hewan yang memakan tumbuhan. Jenis hewan yang tergolong pada konsumen ini yaitu hewan herbivora atau hewan omnivora. Kemudian konsumen tingkat 2 merupakan kelompok hewan yang memakan konsumen tingkat 1. Hewan ini termasuk kelompok hewan karnivora atau omnivora. Kemudian ada konsumen tingkat 3 merupakan kelompok hewan yang memakan konsumen tingkat 2. Sama dengan sebelumnya, hewan ini termasuk kelompok hewan karnivora atau omnivora dan seterusnya. Selain produsen dan konsumen, ada peran yang sangat penting, yaitu pemrosesan. Jamur, bakteri, dan janin karena merupakan contoh pemrosesan alami. Pemrosesan menggunakan senyawa organik berupa bakteri dan musik dan sebagainya. Kemudian nutrisi yang tersimpan dalam tanah. Kemudian nutrisi ini akan dipakai lagi oleh tumbuhan untuk tumbuh. Pemrosesan membuat energi sehingga rantai makanan tidak bersifat linear, namun merupakan sebuah siklus. Rantai makanan dalam sebuah ekosistem, makhluk hidup bisa menjadi sumber energi untuk makhluk hidup lainnya. Sumber energi berarti sumber makanan. Apakah kalian bisa melihat hubungan antara makhluk hidup pada gambar berikut ini? Gambar ini merupakan contoh yang menunjukkan hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup. Sebenarnya kita bisa menggambarkan hubungan ini dalam bentuk rantai makanan, yaitu
menurut kalian, apa arti tanda panah pada rantai makanan tersebut? Ya, menggunakan konsumen paling akhir bisa kita sebut sebagai puncak dari rantai makanan. Bagian tersebut bisa diisi dengan hewan karnivora atau omnivora. Biasanya hewan ini tidak diburu oleh hewan lainnya untuk menjadi makanan. Umumnya mereka mati karena waktu bertarung dengan predator lainnya saat berburu makanan atau diburu oleh manusia. Ketika makhluk hidup mati, bakteri akan membusuk dan diuraikan oleh dekomposer. Bakteri dan jamur merupakan contoh ikan basah. Hasil penguraian ini bercampur dengan tanah membentuk humus. Karena yang mengandung humus akan dibutuhkan tumbuhan untuk tumbuh dengan baik. Tadi kita menyaksikan bersama-sama ya, sudah tadi penjelasan dan contoh pada rantai makanan. Sekarang akan Ibu meminta kalian membentuk kelompok ya. Ibu sebutkan kelompok 1 nama-namanya, tolong langsung ke tempat duduknya ya. Duduk dengan berdekatan. Ibu minta kelompok 1 Tama, Dika, Sasar, Aldipa, dan Adiba. Minta duduknya berdekatan. Silakan ambil tugasnya. Ikuti arahan petunjuk dari tugasnya. Silakan untuk kelompok dulu. Silakan. Kelompok 2 nggak usah, media bawa ke depan aja. Kelompok 2 Rendra, Anissa, Aisyah, dan Satria. Silakan langsung membentuk kelompok. Boleh langsung nih, ayo cepat. Dan yang ketiga kelompok 3 Iva, Fahri, Mamat, Fadli, Akbar. Silakan. Kursinya dia dibawa ke depan. Kursinya saja bawa ke depan. Silakan. Kursinya silakan dikerjakan tugasnya ikuti sesuai arahan. Baca bersama-sama. Bersama-sama. Sesuai dengan nama kelompok masing-masing. Nama kelompok maksudnya gimana, Bu? Nama orang-orangnya tulis di situ. Ada berapa di sini? Ada 5 orang, 5 tulis. Tidak usah nama panggilan, nggak apa-apa, ya. Langsung di sini siapa? Tim yang tulisnya siapa? Ya, langsung tulis nama-namanya sini. Bu. Ya, tulis kayak apa? Bu, digambar kan, Bu? Kenapa? Digambar. Tugasmu berarti apa di situ? Baca rangkaian rantai makanan pada ekosistem sawah. Nah, menurutmu berarti apa? Gambar boleh tulisnya tulis saja. Hurufnya saja, nggak usah digambar tadi, nggak usah, nggak apa-apa. Ya, hurufnya saja berarti yang dimulai dari apa dulu? Bisa, boleh kamu menggambarkan? Ayo, silakan berlipat di rencana. Ini sini Pak. Ini yang penting. Ini digunting di sini, terus dibuat teman-teman semuanya. Nah, tinggal nek. Silakan. Ayo, Bu. Saya Bu. Ya, di sini. Mungkin bahannya Petunjuknya. Baca. menghubungkan rantai makanan Berarti kamu dapat garis-garisnya, nanti baru kemudian yang mana gambar yang pertama. Nanti gambar yang pertama mana sama seperti di papan tulis tadi, yang kedua mana? Baru yang ketiga mana, urutan yang keempat mana? Rantai. mana jamurnya? Bus pertama Ini nih. balik ya. Sama
Oh, sistem gimana ini tadi? Di sawah tadi yang mana saja hewannya? Oh, tahu selesai. Kalau yang pertama tuh ya. Iya di bawah. Dijelaskan urutannya dari mana sampai mana. Ini dibaca dulu bentar. Boleh temannya membantukan, tapi potong. Potong. Situ, juga temannya berdua. Nah, sana. Atau temannya Rani, Pak, Mas sama bantu pegang. Di atas sini, Nak. Pegang. Adri pegang, temannya biar perempuannya nempel. Ya, sejajarkan. Ya. Ya, ini. Terima kasih kalian sudah melakukan tugas yang Ibu berikan. Ya. Tolong sama ke depan. Boleh perwakilan satu kelompok satu menyampaikan hasil tugas yang dikerjakan. Boleh dari kelompok siapa duluan? Ayo, boleh? Ya, boleh sama. Silakan sampaikan hasil dari kelompok satu. Ibu harapkan semua teman-teman mendengarkan ya. Saya mewakili kelompok satu menyampaikan hasil tugas saya mengenai rantai makanan. Pada ekosistem sawah, padi berperan sebagai produsen, tikus berperan sebagai konsumen tingkat 1, ular berperan sebagai konsumen tingkat 2, elang berperan sebagai konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak, jamur berperan sebagai dekomposer. Demikian hasil tugas dari kelompok 1. Iya, terima kasih tepuk tangan semuanya dulu. Berarti Ibu minta dari kelompok 2 menyampaikan hasil tugasnya. Silakan. Enggak apa-apa. Nak, siapa? Perempuannya, Bu. Kita mewakili kelompok 2 menyampaikan Dua macam produsen pada rantai makanan adalah 1 padi, 2 wartawan. Bukan 3 macam konsumen pada rantai makanan di atas. 1 tikus konsumen tingkat 1, 2 ular konsumen tingkat 2, 3 elang konsumen tingkat 3. Demikian enggak ya. Penyampaian hasil tugas dari kelompok 2. Terima kasih, tepuk tangan. Terima kasih buat kelompok 2 ya.
kelompok telah menyampaikan rantai tentang hasil tugas mengenai rantai makanan. Gambar dan sesuai dengan urutan rantai makanan. Gambar pertama yang saya tandai adalah tanaman padi. Gambar kedua tikus. Gambar ketiga adalah ular. Gambar keempat urut. Gambar kelima berperan sebagai decomposer adalah jamur. Demikian hasil penyampaian dari kelompok 3. Terima kasih dari kelompok 3 tepuk tangan. Nah, baik, semuanya tertib dulu, ikutin dulu ibu bertepuk tangan. Merdeka, mendengar, mengingat, fokus. Lagi dengan cepat, tepuk fokus. Baik, terima kasih. Terima kasih. Apa ini? Kalian menyampaikan hasilnya bahwasanya rantai makanan ini adalah siklus, ya, siklus kita makhluk hidup dalam proses makan dan dimakan. Pada tugas kalian ini adalah siklus ekosistem pada sawah, ya. Yang pertama apa tadi? Padi yang dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh siapa lagi? Ular. Ular dimakan oleh elang. Kalau elangnya mati? Kalau elang mati? Jadi apa dulu? Busuk, ya kan? Kalau mati elang busuk atau menjadi bangkai, berarti akan menjadi jamur. Nah, jamur ini adalah sebagai decomposer, artinya pengurai, ya. Baik, kita lanjutkan. Berarti di sini peran tumbuhan di sini padi adalah sebagai apa, padi? Padi berperan sebagai produsen. Di sini tikusnya berperan sebagai apa? Konsumen tingkat 1. Kemudian ular di sini berperan sebagai apa? Tingkat berapa? 2. Konsumen tingkat 2. Yang terakhir, yang ini gambar keempat, elang berperan sebagai apa? Konsumen tingkat 3 atau disebut juga tadi konsumen puncak. Ya, karena tidak ada lagi hewan pemangsa elang. Kalau elang mati, maka menjadi bangkai atau busuk, lalu ditumbuhi jamur. Penguraiannya dari hewan yang mati ini dengan tanah bercampur, ya, makanya menjadi pupuk atau humus. Nah, akan pupuk atau humus itu tadi menyebabkan nanti ada tumbuhan baru lagi, ya, seperti itu rumput atau ya. Nah, baik, kita lanjutkan dulu supaya meramaikan. Ibu mempunyai lagu, mari kita nyanyikan bersama-sama lagu rantai makanan, ya. Mana di mana tikus itu? Ada kelengkapan tulis. Lagunya ikuti seperti nada anak kambing saya, mulai. Ular dimakan orang.
menjawab soal atau pertanyaan yang Ibu berikan. Jawab masing-masing, tulis nama Emilia. Ya, masing-masing nih. Ya, langsung. Nama lengkap boleh, nama lengkap boleh. Pokoknya ada nggak? Iya. Mana apa ini? Nama panjang boleh, nama pendek boleh. Ada sebuah lempeng Sekarang Ibu tanya. Semua tolong perhatikan. Sekarang Ibu tanya dari proses awal kita belajar hingga ini, apakah ada kendala yang kalian hadapi? Tidak ada. Baik, berarti semua memahami apa yang Ibu sudah sampaikan pada pembelajaran ini? Sekarang Ibu meminta kalian menempelkan ke depan berupa emoticon, ya, masing-masing anak potong kertasnya ini, ambil satu persatu. Apa perasaanmu setelah kalian melaksanakan pembelajaran pada hari ini? Ya, silakan ke depan, ambil satu-satu. Nah, silakan tempelkan di kertas kalian sesuai kelompok ya. Tolong ditempelkan sesuai kelompok. Boleh di bawah atau di atas? Mana temannya? Kamu boleh lemnya ada. Nah, budayakan yang tertib ya. Langsung aja. Nah, apa lagi di situ? Langsung di situ. Langsung ini aja. Langsung ini saja. Ini saja. Kamu mau lanjutkan mana? Tempelkan nanti di sini. Di masing-masing punya kalian kelompok. Ya. Sudah ada yang sudah? Sudah? Ya, jatuh kan? Apa ini? Ya, ini. Di bawah saja nak, di bawah, di atas saja, di atas nih. Nah, di atas. Ya, di bawah yang sudah, papa yang di bawah, papa yang di bawah. Nah, di bawah aja. Nah, samakan. Silakan. Akbar, kelompok berapa tadi? Kelompok sini ya? Ya. Diberi nama, boleh diberi nama ya, ditulis pakai pulpen. Setelah nempel diberi nama. Akbar, Ibu Akbar. Oh, Akbar. Dia Indonesia kan nih. Iya. Jangan nyasar. Nama kalian Ini berarti kayak kelompok sama tuh, diberi nama. Tuh, kayak punya nama.
hari ini. Mudah-mudahan nanti di pelajaran berikutnya tambah bagus lagi kita semuanya ya. Nah, dan bisa menerima pemahaman juga dengan baik. Baik, Ibu meminta kalian berdoa dulu sebelum Ibu tutup buku pelajaran hari ini. Ya, pimpin doa, tolong. Ya. Teman-teman, sebelum pulang mari kita berdoa. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Maya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tika. Gimana Bu Maya perasaannya setelah kegiatan tadi udah dilaksanakan? Apa yang Bu Maya rasakan? Alhamdulillah menambah pengetahuan baru bagi saya dalam memahami pembelajaran diferensiasi sesuai dengan kondisi siswa saya di kelas. Berarti udah punya pengalaman yang cukup ya Bu Maya ya. Iya. Tapi nanti kalau kedepannya ingin lebih bagus lagi Bu Maya atau bagaimana punya perencanaan lain lagi? Inginnya tambah lebih bagus lagi. Gitu ya. Nah, dari pelaksanaan yang sudah Ibu Maya lakukan tadi, apa ya penerapan yang sudah Ibu Maya kembangkan? Penerapan yang sudah saya lakukan yaitu berfokus pada 3 pengembangan. Yang pertama proses, yang kedua produk, dan yang ketiga KSE. Dan yang sudah saya coba berupa kesadaran diri. Yang sudah dikembangkan ya Bu Iya, Maya? yang sudah saya kembangkan. Iya. Nah, setelah ini untuk kedepannya apa yang perlu ditingkatkan Bu Maya dalam kegiatan pembelajaran diferensiasi ini? Mungkin saya akan berusaha membuat pertanyaan pemantik kepada siswa tanpa mengarahkan jawaban. Iya. Begitu ya Bu Maya tadi kita ya, Hinggi. Dan untuk rencana tindak lanjut Ibu Maya selanjutnya seperti apa ya Bu Maya? Rencana tindak lanjut saya ke depannya, yang pertama dalam aktivitas pengembangan saya ingin RPP saya ini lebih menonjolkan keaktifan siswa, baik itu persiapan konten, proses pembelajaran, dan hasil produk yang sesuai dengan kesiapan belajar anak sesuai dengan minat dan bakat siswa. Nah, dari berdasarkan sudah kita laksanakan tadi ya Bu Maya, tentu kan tidak bisa berhenti sampai di sini, dan tentunya nanti punya rencana-rencana berikutnya. Kalau boleh saya tahu Bu Maya, rencana atau aktivitas pengembangan seperti apa yang nanti kedepannya ingin Ibu Maya lakukan? Aktivitas pengembangannya, Iya. ya, mungkin di sini nanti maksudnya mungkin tujuannya ya. Ya, aktivitas yang inginnya apa dulu? Yang ingin saya capai itu nanti supaya kemampuan anak ini semakin meningkat dengan cara si siswa ini mampu mengkomunikasikan dalam hasil belajarnya. Itu yang tujuannya tadi ya. Kalau sedangkan untuk
ukuran keberhasilannya sendiri gimana Bu Maya untuk kedepannya? Kedepannya. Karena kan Bu Maya udah punya ini kan, udah Ya, punya rancangan pengalaman juga. Kemarin itu, jadi saya ingin anak itu lebih meningkat lagi. Kalau perencanaannya ya tadi kembali lagi harus membuat RPP yang benar-benar begitu, lebih terarah ya ke diferensiasinya. Tapi selama ini setelah ada pendampingan dari saya khususnya tuh apa ada kesulitan kan Bu Maya dalam memahami asal mulanya? Ya, pertama memang waktu awal belum mengerti diferensi. Kemudian saya kan bertanya dengan Ibu Kartika, akhirnya tahu dan dijelaskan sampean, jadi saya memahami. Terima kasih bimbingan itu tentunya. Oke. Untuk kedepannya nanti mungkin kita juga perlu dukungan ya Bu Maya. Iya, betul sekali. Kira-kira kalau dari kelas Bu Maya sendiri nih dan dari program dari Bu Maya nanti dukungan ke siapa aja Bu Maya? Kira-kira untuk teman-teman. Harapan saya juga yang jelas siswa saya di kelas, dukungannya dari teman sejawat, ya, kepala sekolah dan juga seluruh guru di sini, rekan-rekan di sini, pokoknya warga sekolah yang ada di sekolah ini mendukung. Merupakan dukungan yang paling utama ya bagi kita. Betul sekali, Kak. Nah, untuk waktu pelaksanaannya nanti untuk langkah kedepannya seperti apa ya Bu Maya? Nah, pelaksanaannya ya utamanya sih memang harus di jam sekolah ya, di jam sekolah siswa itu. Iya, perencanaan. Jadi Bu Maya, berdasarkan dari apa yang kita bincangkan, mulai dari pra observasi, kemudian saya juga melihat kerjasama Bu Maya mengobservasi pelaksanaannya di kelas, saya mau observasi, itu juga salah satu bentuk cara saya belajar juga untuk kedepannya bagaimana kita sebagai guru ini harus selalu belajar menemukan informasi-informasi terbaru, apalagi khususnya dengan pembelajaran yang semuanya itu tentunya berpihak kepada siswa ya Bu Maya ya. Betul sekali, Kak. Nah dari Bu Maya sendiri kira-kira harapannya ke depannya bersama di kelompok belajar kita nanti bagaimana ya Bu Maya? Harapannya ya kita semua ya harus saling mendukung, saling bekerja sama, dan kemudian kalaupun ada hal-hal baru di antara rekan kerja kita ya saling memberitahu informasi-informasi baru. Jadi dengan kebersamaan itu mudah-mudahan tujuan kita khususnya kan untuk pendidikan ini lebih meningkat gitu saja. Gitu, Bu Maya. Iya, betul sekali. Oke Bu Maya, karena tadi saya juga udah mendengar rencana Ibu Maya ke depannya, nanti kita share-share lagi ya Bu Maya ya, kita berbagi lagi, dan tentunya tidak cuma kita berdua, tapi juga kita sebarkan ke rekan-rekan kerja lainnya. Nanti informasikan ke Ulun, siapa tahu nanti kita sama-sama belajar lagi. Jadi kita punya waktu yang banyak, tentunya nanti minta dukungan dengan Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih banyak Bu Maya atas kerjasamanya kita, dan semoga apa yang sudah kita lakukan ini demi anak kita, mudah-mudahan juga kita semakin bisa lebih bagus lagi untuk mengajar. Demikian Bu Maya hasil pasca observasi kita, dan walaupun ada kelebihan atau kekurangannya, kita berusaha untuk sebaik mungkin lagi. Terima kasih. Sama-sama Bu Kartika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.